Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa untuk mengetahui pergerakan perdagangan komoditas hingga sore hari ini. Kita telah terhubung dengan Chenli Yani, trading analis di Dimax Berjangka. Mbak Chenli. Halo. Ya, Mbak Chenli, ini Anda melihat seperti apa pergerakan volume dan juga harga komoditas di awal pekan ini, Mbak Chenli? Untuk pergerakan volume dan harga komoditas di awal pekan ini masih didominasi oleh gold dengan volume transaksi di 4.176, disusul oleh kopi Arabica di 498, dan juga oleh di 230 volume transaksi. Oke, nah Anda tadi mengatakan terkait dengan emas. Ini memang emas berarti hari ini atau bisa dikatakan peluang emas di pekan ini dibandingkan dengan pekan lalu, apakah lebih bergairah di pekan ini atau lebih baik di pekan ini kah menurut Anda? Kalau untuk peluang harga emas lebih baik di pekan ini dan pekan lalu itu sama saja karena masih mengalami potensi kenaikan. Seiring dengan beberapa kasus seperti lonjakan kasus corona, di mana WHO melaporkan bahwa ada 183.020 kasus corona dalam satu hari. Lalu ada lagi pejabat Federal Reserve yang masih pesimis dengan pemulihan ekonomi yang meningkatkan pengangguran. Itu yang sangat berpengaruh terhadap potensi emas. Oke, baik. Nah, ini kalau kita ke komoditas lainnya, atau kita lihat juga tadi Anda sempat katakan terkait dengan Arabica, berarti sini juga ada kopi, atau lalu kita lihat juga kakao dan juga online. Ini Anda melihatnya seperti apa? Kita mulai dari kopi terlebih dahulu. Ini kan juga kita tahu bahwa saat ini sudah mulai kembali dibuka terkait dengan permintaan kopi. Nah, ini cukup membuat kopi berpeluang kah? Betul sekali. Nah, untuk minggu ini, untuk kopi sendiri, baik Arabica maupun Robusta itu mengalami peningkatan transaksi baik pekan lalu bahkan pekan sekarang. Untuk kakao sendiri transaksinya belum begitu banyak, sedangkan online disusul ketiga setelah kopi. Seperti itu. Oke, kalau online apa sih yang memang membuat dia masih berada, orang belum banyak terlalu untuk melihat pergerakannya? Kalau online peluangnya hampir sama dengan emas dari beberapa hal seperti kasus corona dan pejabat Federal Reserve itu yang masih bersangkut paut dengan sentimen pasar. Jadi online dan emas masih bisa diminati banyak investor. Oke, baik. Jadi Anda melihat sentimen apa sih yang menjadi memang fokus dari pelaku pasar untuk saat ini? Apakah memang masih ke gelombang, kita tahu bahwa terkait dengan gelombang 2 pandemi ini atau corona ini juga menjadi salah satu sentimennya? Betul sekali. Pelaku pasar masih tertuju terhadap perkembangan COVID-19 juga isu geopolitik ya. Akhir pekan lalu Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu kembali menyerang Tiongkok dengan menyatakan bahwa pihak Tiongkoklah yang menyebarkan virus corona secara sengaja ke seluruh dunia dengan motivasi ekonomi. Trump juga kembali mengancam untuk memutuskan hubungan kedua negara tersebut. Nah, di sisi lain juga ada lagi sentimen pasar yang didukung oleh isi testimoni Ketua The Fed yaitu Jerome Powell yang dovish. Nah, Powell ini menyatakan bahwa ada ketidakpastian lamanya waktu pemulihan untuk membebani perekonomian. Seperti itu. Oke, Mbak Chenli, ini investor nampaknya sedang mengincar dolar. Apakah ini akan mempengaruhi komoditas? Tentu saja, karena dengan adanya sentimen risk aversion, investor kembali masuk ke aset-aset safe haven seperti emas dan US dollar tentunya. Terakhir, untuk rekomendasi investasi untuk pelaku pasar? Oke, dalam berinvestasi pastikan tujuan dan pastikan juga tentukan apa yang ingin diinvestasikan karena akan menentukan produk investasi apa yang akan kita miliki. Nah, untuk tujuan investasi juga harus untuk jangka panjang. Ibaratnya jangan menyimpan telur dalam satu keranjang. Dalam berinvestasi, investor juga harus menyebar investasinya ke dalam beberapa produk agar meminimalisir risiko. Secara rekomendasi masih di perdagangan berjangka dan komoditi. Baik, baik. Terima kasih atas informasi dan juga analisisnya Mbak Chenli. Pemirsa, Chenli Yani, trading analis di Dimax Berjangka.